Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang semangat. Apa jauh datang dari Pekanbaru? Jawab salamnya sekitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita muliakan, kita banggakan Buya Rais MPI Canduang. Beliau adalah kawan sekelas, kawan sebangku dulu ketika masih sekolah. Awakku masih berjenjang tadi, kau jenjang tadi? Enggak ya? Nah, dinding bambu, ya, berdinding bambu, halamannya berumput. Kami alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dan beliau diberi amanah mengabdi di tempat dididik untuk membesarkan. Ustaz, Pak Asantis, pimpinan Sanawiyah Aliyah dan seluruh majelis guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan istimewa anak-anakku sekalian. Ada rasa haru, rasa bahagia dapat kembali menapakkan kaki di mana saya dulu pernah dididik di sini dengan segala macam pengalaman yang banyak. Saya tadi bawa anak gadis, mudah-mudahan dia juga bisa, namanya Iza, Nahrul Iza, dia bisa meresapi bagaimana ayahnya dulu dibesarkan di sini. Pertemuan kita ini atas izin Allah, qadarullah, tetapi dimotivasi oleh seorang anak muda yang sudah lama Bapak kenal tapi baru jumpa tadi. Secara fisik namanya Nurmal Zamzami. Ya. Bapak mendengar dia banyak menulis buku, rajin, masih umur 17 tahun, kelas 5, tapi nulis sejak kelas 4 ya. Sejak dari kelas 3 udah menulis. Apa rasanya perasaan Bapak ketika dia menghubungi Bapak, menelpon, WA, izinkan Nurmal ikut mengikuti tulisan-tulisan Bapak, puisi-puisi Bapak? Apa perasaan Bapak? Perasaan saya, alhamdulillah, ada anak muda yang termotivasi dengan kita. Dan diharapkan di Candung ini akan diikuti oleh adik-adik normal berikutnya depan, sehingga MPI Candung tidak hanya membesarkan anak didiknya untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya, tapi untuk bangsa dan negara agama kita yang akan datang. Nah, sudah lama direncanakan oleh Nurmal dulu tanggal 28 sana ya. Itu, tapi karena Bapak ada halangan saya tahu. Tapi selalu aja, tidak pernah Nurmal tidak me-WA, paling kurang sekali sehari. Selalu ada WA-nya. Nanya ini, nanya itu, minta ini, minta itu. Wah, Bapak ingat. Biasanya kita kalau banyak diminta orang marah, banyak permintaan.
Tapi kalau yang meminta itu bukan minta kecuali ilmu yang dimintanya, motivasi Bapak senang sekali. Bukankah Allah sangat sayang kepada orang yang suka meminta kepadanya? Dia dorong, Pak, bagaimana kalau buku ini yang pertama minta izin? Karena beliau Bapak masukkan dalam grup namanya LPIP, Lembaga Pengkajian Islam dan Peradaban. Dan memang isinya adalah orang tua-tua yang banyak, profesor-profesor, doktor-doktor. Tapi Bapak melihat masukkan dia walaupun masih sangat muda, tapi punya motivasi, kemudian dia termotivasi menjadi profesor juga nanti. Ya, dan itu akan mengangkat nama Ibu. Bapak katakan silahkan Anda normal, silahkan baca, silahkan kumpulkan, silahkan tulis, silahkan komentar. Tidak mengira rupanya terbit ini sakit di sini. Ya, mudah-mudahan ini bagian daripada amalnya sebagian mudah kembangkan terus dan diikuti oleh adik-adik. Yang kedua, saya menyiapkan buku namanya Dari Perti ke Perti. Itu kan seakan-akan daur berputar kan, seakan-akan seperti itu. Kenapa? Sebaiknya atau seharusnya atau lebih pasnya kalau buku ini sudah diterbitkan. Sekarang buku ini sedang diolah di penerbit di Jakarta, tapi begitu semangatnya Ananda Normal Zami, Pak izinkan Normal memprintnya dan menjilidnya untuk contoh aja dulu. Terharu Bapak, kok semangat betul anak muda yang satu. Semangat betul berproduksi, kreatif sekali. Silahkan Ananda Normal, silahkan buatnya seperti ini. Waktu kita tidak cukup nanti insya Allah kalau punya surat terbit, kita adakan acara khusus ini lewat Topia, lewat Ustaz Al-Qadri, ya, kita buat acara beda buku, kita undang penulis-penulis di Sumatera Barat berbeda buku ini. Ini ada 2 buku. Nah, untuk buku yang puisi ini, izinkan saya baca puisinya, membacakan puisi itu di sini. Yang pertama, ini puisi nostalgia. Kalian tahu kan? Biar kalian, anak-anakku sekalian, merasakan bagaimana perasaan saya, Bapak ketika di Candung dulu, ketika di MTI dulu, sekarang kembali ke sini. Baik. Di Candung, aku ditempa, berbekal selembar tikar pandan, selembar selimut tipis batang padi dan bantal. Aku yang masih ingusan dan hijau melihat hidup, ditinggalkan ibu di surau Biai Timah. Ini surau dulu. Pak Nina pos coba Timah sampai sedih, gamang, jauh dari kasih dan pelukan ibu. Tinggalkan adik teman bermain saat sore menjelang maghrib. Bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi juga belajar bagaimana mengurus hidup sendiri. Jauh dari orang-orang terkasih, tempat bermanja sejak lahir ke muka bumi. Itulah yang aku rasa di pertengahan tahun 1967 yang lalu. Al-kalamu wal lafzul mufidu bil waqi adalah
pelajaran awal yang tidak pernah lepas dalam ingatanku. Walau kini sudah berlalu 80 tahun, 58 tahun. Kini aku kembali ke sini hari ini. Tidak lagi untuk ditinggal sendiri, tapi untuk melihat lagi apa maknanya canduang dalam perjalanan hidupku. Apa maknanya Buya dan angku-angku guru yang begitu ikhlas menuangkan ilmu ke cangkir otakku yang masih kosong saat itu. Di sini, di canduang ini, aku tidak hanya diberi ilmu, tapi diajar apa artinya ikhlas dalam hidup. Tidak semua harus dibayar dengan fulus. Belajar bagaimana sebuah pengabdian ditunaikan dengan tulus. Di Canduang aku belajar apa maknanya kata ikhlas untuk sebuah kehidupan yang singkat dari guru yang ikhlas. Terima kasih Canduang. Terima kasih Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Terima kasih Buya dan guru-guruku. Terima kasih semua kenangan yang telah menempatkan menjadi orang seperti sekarang. Walau kini jauh, tapi aku tetap di sini setiap waktu. Terima kasih Canduang. Semoga kau akan terus ada untuk semua sampai saatnya tiba kau fana. Itu luahan hati sebagai orang siap. Ini masih siap lain. Tapi kalau pergi belajar ke Waksum itu bagi anak siap. Anak siap itu kerjanya apa? Membalik kerupuk pacak. Kerupuk tabak itu ngelap pacak itu beli murah. Pisang dalam serak itu beli. Kemudian beli kapau itu makan suruh. Itu kenangan. Jadi ini seperti itu tinggal di suruh. Mandi bersama, mandi ke pacak. Jangan itu kan. Ayo sepatu. Alhamdulillah ini jadi profesor. Doakan kalian semua menjadi anak-anak kader-kader bangsa, kader agama kita di masa depan yang memimpin negeri ini dari negeri yang hampir hancur sekarang oleh pendidikan yang baik. Yang kedua ada pusing khusus untuk yang nyinyir bertanya kepada Bapak. Yang membawa Bapak punya bisa istirahat, tanya terus dia. Namanya Muhammad Syamsami. Bapak tulis itu dia. Untuk anakku Normal Syamsami. Aku baca goresan tanganmu. Aku resapi baris demi baris. Aku terharu. Terasa dan terlihat kau punya bakat besar, luar biasa, membuatku terharu. Selalulah dia menuntut ilmu, menambah ilmu. Selalulah asah ketajaman berpikir, analisismu agar dapat menangkap hakikat hidup di balik apa yang terlihat. Jagalah selalu kesucian jiwa agar kau jauh dari ujub dan takabur. Padulah antara kecerdasan yang ada di kepalamu dengan yang ada di hatimu agar kau lahir menjadi pribadi arif yang bijak menyikapi hidup. Buya, Ustaz dan anak-anak sekalian, sebenarnya perbedaannya tidak ada. Yang ada adalah pelancaran buku
Dulu juga menunjukkan lancar saja dulu, memperkenalkan, berdoa, dan satu harapan kepada anak-anak sekalian, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Untuk bisa menjadi diri sendiri, biasa menggunakan berpikir mendalam, latih dari kecil. Banyak bertanya kepada guru, banyak bertanya kepada orang tua, berteman dengan orang-orang baik-baik. Insya Allah kita akan baik dan berguna untuk bangsa dan negara kita. Saya atau Bapak banyak berpikir dengan ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz kalian ini luar biasa. Pengetahuannya, ilmunya, tapi lebih dari itu adalah apa? Akhlak fauqa ilmu. Yang di atas daripada ilmu itu ada satu yang namanya akhlak. Inilah ciri yang ditanamkan oleh buya-buya. Kalian tak jumpa dengan Buya Candung, dengan Syekh Sulaiman Marsudi, alhamdulillah kami jumpa. Kami tak belajar lagi di kelas, tapi belajar dengan kuliah-kuliah Jumat beliau. Tapi melalui sorot mata beliau saja kami paham apa maksud beliau. Dia tenangnya menyenang. Nah dulu kami dengan Buya kita, Buya Rais, memanggil Ustaz tidak Ustaz dah, Angku. Angku. Akak Buya, Buya, Angku dulu. Nah, jadi Angku, masih ingat Angku Nawi, Angku Rahman, Angku Salim, Angku Sarkap, Angku Salim, Angku jadi guru berubah menjadi Buya. Buya dan anak-anak sekalian, sebenarnya saya ingin berlama-lama, tapi waktu tidak bisa mengizinkan karena ini acara ini boleh dikatakan acara sedikit dipaksa, tapi dipaksa oleh sesuatu yang sangat bermakna. Maka lagi-lagi kalau ada yang termotivasi misalnya dari saya atau dari Buya, tapi kalian tidak berarti tidak bisa memotivasi orang tua. Normal kami memotivasi Bapak datang di sini, kemudian menyampaikan ini, dan mudah-mudahan nanti akan lahir penulis mereka. Para Ustaz, Ustazah yang lain, tengoklah anak-anak kita yang berbakat untuk menulis, kasihkan aja nomor saya ke mereka. Mudah-mudahan mereka, siapa yang berani WA itu adalah orang hebat. Tulis, jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu. Ya, ada kawan di kampung, sudah jadi profesor, dia takut mengekor. Bukan hanya sudah profesor, sama-sama tamat S1. Ada reuni di Bukit Tinggi, kawan-kawan dekat. Ketika reuni awal pun seram misalnya, kawan di jauh-jauh semua. Akhirnya kata Moi, paling berapa jauh-jauh ini? Heran kalian kalian. Masyaallah kan? Apa kejadian? Kami nak perang jawab seakan kami profesor kami enggak. Kini pun tidak ada profesor. Profesor itu adalah sebenarnya itu kan jabatan gelar. Imam Syafi'i tidak ada gelar profesor. Imam Ghazali tidak ada profesor. Oleh Nabi kan itu adalah jabatan-jabatan yang biasa saja. Tetapi kalau akademik itu betul betul. Dah, jadi bermimpilah, bercita-citalah mencapai bintang di langit, terbanglah ke langit, tapi mudahkanlah yang bagaikan mutiara di dasar laut. Mutiara itu walau benang dalam lumpur bertahun-tahun, dia tetap berjaya. Itu bukan. Itu yang katakan tadi, jadilah diri sendiri, orang lain sekedar motivasi, tapi kembangkan diri. Itulah yang membuat kita menjadi orang. Kalau selalu mau kita percaya dengan diri kalian, terima doa asal semuanya. Kira gitulah ya. Dulu, yang apakah bisa dengar tuh belakang anak kalian? Baik, terima kasih.
atas atensi kalian, walaupun kalian bersuara segala macam silakan kalian mau bersuara, tetapi suaranya tempatkan di tempat yang tepat seperti kata bilang kita tadi. Dengarkanlah kata sama-sama kita dan kita berdoa. Jangan berdoa dalam setiap doa kalian. Negeri kita sekarang sedang membutuhkan doa yang banyak, yang sungguh-sungguh supaya selamat negeri kita ini. Yang mudah-mudahan kalian selamat, negeri kita aman kembali, kemudian kalian bisa belajar dengan baik. Mohon maaf banyak-banyak bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi saya katakan karena acaranya cara mendadak, sedikit dipaksakan, tapi dipaksa untuk hal yang sangat-sangat positif sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.